Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TikTok, follower TikTok, netizen TikTok yang dirahmati Allah, selalu tidak henti kita bersyukur atas segala nikmat, atas segala apa yang Allah tetapkan, Allah titipkan pada diri kita, pada keluarga kita, ya, pada sekitar kita. Paling tidak mensyukuri atas napas ini, atas kesehatan ini yang telah Allah berikan, ya. Hanya sekedar untuk menyampaikan selama ini ada kalimat-kalimat yang mungkin sederhana, ya. Baca perintah, pahami perintah, tanya ke Allah. Waalaikumsalam Ibu Duri. Banyak dari kita, ya, bekerja, berusaha, berikhtiar sana kemari, meninggalkan keluarga untuk mencari dunia dengan alasan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi banyak pula dengan itu malah hilang kebahagiaan. Silakan pahami maknanya, karena disitulah gerak kita hanya mengikuti nafsu dengan alasan untuk kebahagiaan, bekerja untuk membahagiakan diri, keluarga. Pada akhirnya setelah didapat semuanya tidak ada kebahagiaan itu. Ada yang salah itu. Tanyalah ke Allah, di mana salahnya ya Allah? Apa yang menjadi salah ya Allah? Nah, disitulah dalam gerak kita mengikuti nafsu, mengikuti ego kita, nafsu kita. Maka akan selalu saya sampaikan, dipahami. Tanya dulu, kata Bang Andi, apa perintahnya terhadap gerak kita, terhadap perbuatan kita. Tanya ke Allah, apa perintahnya ya Allah? Ternyata di sebalik itu, itulah semua yang kita lakukan, semuanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Pada saat kita bergerak, berusaha melakukan sesuatu itu karena perintahnya, karena apa yang diperintahkannya, maka Allah akan bertanggung jawab terhadap semua itu. Tapi kalau yang diizinkan, semua Allah akan izinkan. Pahami apa yang Allah perintahkan, ya, sesuatu itu dilakukan karena perintahnya, ya, karena yang Dia izinkan. Ya, camkanlah. Maknanya perbaiki niat kita terhadap sesuatu yang kita lakukan. Janganlah itu berdasarkan hawa nafsu kita, mencari sesuatu karena sebab akibat. Tapi sejatinya kebahagiaan itu diciptakan dari dalam diri, dan sejatinya lagi Allah hujamkan kebahagiaan itu. Kenapa? Karena kita telah menerima, telah ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Jangan berontak, maka Allah pun akan ridho. Ya, sahabat-saudaraku sekalian, terhadap apa perintah, sesuatu yang Allah izinkan, semuanya terjadi karena izin Allah. Ya, tak ada sehelai daun yang gugur tanpa Allah mengetahuinya. Ya kan? Jadi pahamilah sesuatu itu, jangan kita lakukan sesuatu itu menjadikan dalil pembenaran yang karena Allah izinkan, tapi ternyata sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Baik buruk semua terjadi karena Allah izinkan. Ada izin Allah di situ. Bagaimana terhadap perintah itu, ya? Perintahmu ya Allah, aku melakukan ini karena perintahmu ya Allah. Kadang-kadang kan jangan dibilang, tanya ke Allah apa perintahnya. Nah, itulah pada saat kita paham itu apa perintah Allah, gerakku geraknya. Apa yang menjadi gerak kita, ya, karena kita tidak ada kemampuan, disitulah Allah yang menggerakkan. Saya ilustrasikan bagaimana seorang hamba terhadap majikan. Pada saat hamba itu melakukan apa perintah-perintah majikannya, maka akan membuat senang majikannya. Disitulah hamba itu akan mendapat keridhaan dari majikan. Ya,
Tetapi sesuatu yang diizinkan majikan, terhadap perintah itu majikan bertanggung jawab. Apapun yang terjadi pada hambanya, majikannya akan bertanggung jawab. Tetapi pada satu keadaan yang diizinkan, majikannya belum tentu bertanggung jawab. Saya selalu ilustrasikan seperti ini. Nah, bagaimana umpamanya saya ya mempunyai banyak karyawan waktu itu ya. Pada saat mereka melakukan perintah saya akan merasakan senang, bahagia. Akan mereka mendapatkan bonus ya, karena telah melakukan sesuai perintah saya. Tapi sesuatu yang diizinkan itu belum tentu perintah. Contoh, ada atasan ya, seorang bawahan meminta izin kepada atasannya ya, untuk ada keperluan. Di sana bawahannya meminta izin kepada atasan karena ada keperluan. Dan atasannya mengizinkan dia memenuhi hajat keperluannya itu. Tapi pada saat proses dia berproses terhadap urusannya terjadi sesuatu, apakah atasannya bertanggung jawab? Tidak. Dia hanya mengizinkan, tapi dia tidak akan bertanggung jawab penuh terhadap itu. Tapi terhadap apa yang perintah atasan berikan kepada bawahannya, dan bawahannya berproses menjalankan perintah itu, pada saat terjadi sesuatu itu akan menjadi tanggung jawab atasannya. Pahamilah ya. Jadi makna perintah itu sangatlah dalam ternyata. Sekian tahun baru ini ya terhujamnya itu perintah itu ya. Itulah ketahuitan yang urusannya kepada Allah, lillahi ta'ala ternyata. Jadi kata Bang Andi, baca dulu perintahnya, tanyakan dulu perintahnya, apa perintah Allah. Itu bukan hal main-main. Itulah kita sholat pun kita lillahi ta'ala, karena perintahmu ya Allah. Nah, jadi sama-sama mengingatkan, belajar. Makanya jangan salah dalam niat ya. Camkanlah, coba pikirkan. Banyak orang mengejar dunia, mengejar materi untuk mencari kebahagiaan, tapi banyak juga tanpa disadari hilang kebahagiaan itu karena itu. Ya, pengalaman sendiri. Selalu dengan sebab akibat kita cari, mencari sesuatu, seakan kurang terus keadaan diri kita terhadap materi dunia ini. Tapi bukannya di sini bahwasanya dunia tidak perlu, cuma dalam niat hati-hati. Ya. Jangan sampai itu hanya sekedar dorongan hawa nafsu. Makanya kata Bang Andi, kita jika nafas mengenali, mengamati ya, yang mana perintah, yang mana bisikan. Ya, sama-sama belajar. Semoga Allah pahamkan kita sama satu sama lainnya. Aku pun kebawa live bukan sebenarnya untuk diriku sendiri, pengingat diriku, karena ini begitu aku dipahamkan ya Allah harus aku ingat. Aku nggak bisa tulis-tulis, males catat. Sebenarnya ini ya untuk diriku sendiri, pengingat diriku, karena dengan begini akan aku rekod. Dan ada pesan untuk menyampaikan. Pada saat kau kosong akan diisi, pada saat diisi ya, keluarkan lagi lah, kosongkan lagi. Agar apa? Agar diisi kembali. Oh ternyata begitu ya. Oh ini maknanya. Ya, isi kosong isi. Apakah sesuatu itu sebelumnya dihafal-hafal, dibaca-baca? Tidak. Akan dipahamkan. Makanya kata Bang Andi, yang belum paham simpan dulu. Yang belum paham simpan dulu. Pada akhirnya akan dipahamkan. Ya, baiklah sahabat saudaraku. Semoga kalian semuanya sehat, ya, berbahagia bersama keluarga. Ya, selalu dalam tentunya ridho Allah. Dan selalu dalam rahmat Allah. Ya kan? Terima kasih sudah hadirnya ya. Mohon maaf yang tidak disapa satu-satu ya. Ya, waalaikumsalam semuanya yang hadir ya. Terima kasih Bu Lina, tap-tapnya selalu kudoakanlah sahabatku, saudaraku kita semua yang sering kumpul di kedai kopi Bang Andi. Semoga apa yang menjadi hajat kita, menjadi niat kita itu menjadi ridhonya Allah sehingga akan Allah kabulkan. Amin ya Allah, amin, amin. Ya kan. Pagi-pagi udah diawali dengan doa, dengan sesuatu yang baik ya. Bu Senja ini banyak akunnya juga sekarang.
Udah berapa ternak akun Bu Senja? Ya, semoga dipahamkan, semoga kita selalu sadar, menyadari keberadaan Allah yang sangatlah dekat dari urat leher. Jadi nggak perlu lagi cari-cari. Kalau kita masih cari-cari, berarti kita belum mengenal, belum mengetahui. Ya, ranah itu nggak usah diperdebatkan. Ya. Kalau kita di sini nggak pernah kita berdebat, sudah mengiyakan satu sama lain karena sudah sama rasa, sudah sama-sama mengalami, sudah sama-sama dipahamkan. Ya kan? Seperti kita makan itu, kita cerita, kalau kita disuguhi satu hidangan, kita tinggal enak, iya, tinggal iya aja, karena rasanya udah sama, ya, tidak salah rasa kan gitu. Sahabatku, saudaraku, ya sejenak ada live. Tadinya aku lemes, ternyata ini harus live, harus kusampaikan. Ya, bagaimana dulu ingin bekerja, ingin mencari satu materi untuk membahagiakan diri sendiri, untuk membahagiakan keluarga. Pada akhirnya itu terpenuhi, justru kebahagiaannya hilang, kebahagiaannya nggak ada. Jangan pahami, resapi maknanya. Ya, lalu kita diberikan satu kata, satu kalimat dengan banyak makna. Terdengar sepele, ternyata itu luar biasa. Ya, dan yang sering banget disampaikan, aku selalu sampai saat dari kemarin. Oh ya Allah, itu ternyata makna lillahi ta'ala. Bagaimana kita sholat, ya, ujungnya apa? Kalimat itu lillahi ta'ala, karena engkau ya Allah, karena perintahmu ya Allah. Nah, jadi setiap apa gerak kita, apa yang kita lakukan, kita kerjakan karena perintahnya. Itulah makna, tanya dulu perintahnya. Apa perintahmu ya Allah? Nah itu kita di dalam lebih daripada untuk mengenali yang mana perintahnya, yang mana bisikan. Ya kan, yang mana nasihat sejati, yang mana nasihat dari pembisik, akan baik tapi menyesatkan. Ya, sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah, semoga ini juga pengingat untuk diriku. Ya, kalau ada yang manfaat, ya alhamdulillah. Ya kan, itu pesannya. Hanya menyampaikan sesuatu ini terlebih pada diriku sendiri. Ya, kita menyampaikan sesuatu bukan untuk merubah orang lain, ya kan. Tapi pada saat kita sudah keadaan seperti ini akan dihadapkan orang-orang yang memang bermasalah, orang-orang yang membuat masalah. Aku baru paham, kalau kita kumpul sama-sama orang yang sudah seperti kita, tidak terlalu banyak manfaatnya ternyata di situ. Karena kenapa? Ada terus pembelajaran untuk diri kita, ya, terhadap kaji diri kita, terhadap perilaku-perilaku, kejelekan-kejelekan orang yang didatangkan Allah di hadapan kita. Di sana kita ada pesan untuk menyampaikan sesuatu yang hak, menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan nasihat itu yang sejati dari Allah. Tapi kita tidak berhak untuk merubah, hanya menyampaikan. Ya itulah ya sahabat saudaraku, apa yang ku alami dalam berapa minggu ini, ya, karena aku udah lama gak interaksi. Di pertanian pun sudah terlalu, bukan ku abaikan, ada angkatku yang mengurus. Ya, aku sudah tidak terlalu berinteraksi terhadap pekerjaan, hanya main telepon-telepon, walaupun ya masya Allah prank. Kayak kemarin aku menyampaikan, ya Budi Senja semuanya yakin akan Allah berikan. Ya kemarin Allah kasih pelanggan datang banyak. Malam itu ke live, waktu kita berdoa pas hujan, satu pun gak ada yang Allah datangkan. Ada rasa was, gak ada, tenang sama. Ya sudah ya Allah, kalau ini memang kehendak buat ini yang terbaik. Ya selalu ada harapan baik, prasangka baik, dengan keyakinan selalu akan ketetapan Allah, ya, akan memberikan yang baik untuk diri kita. Alhamdulillah di hari Jumatnya, besoknya Allah balas itu semua. Nah, walaupun harusnya kadang ngomong, Allah cobakan dulu kamu menyampaikan itu, akan kuujikan pada dirimu, kata Allah. Apa kau yakin dengan ucapanmu? Yakin ya Allah, di sebalik ucapanku ini
Ada Engkau yang maha berkalam-kalam ya Allah. Ada sifatmu yang maha berkalam. Nah ini untuk menguatkan diri saya sendiri ya, terutama ya, untuk berbagi. Kalaupun ada yang manfaat silakan. Bukan untuk menggurui, ya, bukan untuk membuat orang menjadi seperti apa yang kita, ya, ucapan kita, tidak. Sama-sama kita memperbaiki diri. Itulah kita mengingatkan dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, itu alhamdulillah kalimat yang paling tinggi. Kalimat itulah yang pada akhirnya terucap ya oleh para penghuni surga. Alhamdulillah. Penghuni surganya kalimatnya ya alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Bibi. Waalaikumsalam Bu Senja. Udah laku berapa akunnya Bu Senja? Kan dua ini toh. Aku kemarin salah Ini yang sangka. dulu. Salah sangka gimana? Kemarin kira Bu Madu, Bu Nya senyum-senyum aja. Karena Bu Madu kan udah lama nggak muncul di live Bang Andi kan. Nah, di situ Iya, aku iya. kira Bu Nya senyum aja. Ya syukurlah Bu Ini yang Senja. dulu embun pagi itu aku ganti nama ini karena Oh iya. apa ya? Yang satu itu misalkan apa ya nggak bisa disambungkan ke ini buat belanja ini nggak bisa. Karena Ya. masuknya ke negara Amerika yang satunya itu. Kalau Ya. ini buat belanja itu bisa. Ya, Nggak semoga tahu manfaat. bedanya Ya. apa, padahal bukannya di sini semua. Waalaikumsalam Pak Indra, sahabatku, saudaraku Pak Indra, Pak Haji Indra, aku keluar Pak Haji Indra. Ya, semoga manfaat ya Bu Senja. Hanya memastikan suaranya saja. Aku ini lihat, oh Bu Senja ya udah. Itulah aku sampaikan. Mungkin Bu Di mengalami kan, itu Bu Di juga mengalami proses yang aku sampaikan Iya, ini. Bener nggak? Benar. Pada awal niat keluar menjadi, pada akhirnya bukan kebagian, tapi sekarang dengan berkesadaran, dengan menyadari kebersamaan Allah bersama kita, selalu sadar akan setiap saat kita bersama Allah, di situ baru didapat bagian itu kan. Enggak Budi? Iya, Dey, iya apa enggak? Iya, dengar. Oh, ya kalau enggak, Iya. syukur. Ya, sahabat saudaraku semuanya. Ya. Ini. Ya, semoga sehat. Ira tertawalah pagi-pagi ya. Amin. Jangan buat cemberut, murung. Nah, cemberut buat apa? Susah buat diri sendiri. Iya, aku kemarin live. Akhirnya Allah balas. Di malam Jumat itu kan enggak ada hujan, enggak ada pelanggan sama sekali pas waktu itu. Aku menyampaikan yakin. Orang prank aku. Aku ngomong yakin, kau kasih enggak yakin. Kau gimana masih yakin? Yakin ya Allah. Sampai kapan yakinmu? Ya sampai hayat napas ini lepas dari jasad. Ya. Tenang, nggak ada rasa kayak gelisah sedih kayak dulu. Ini tenang, memang tenang. Di situ kita bisa membaca apa perintahnya. Walaupun kadang-kadang ya muka-muka bodoh dibuatnya kan, kata Bang Andi. Nah itulah Budi ya. Kalimat-kalimat itu ya Allah. Kalimat yang katanya apa perintah, kata Bang Andi. Tanyakan ke Allah. Ya. Nah itu kalimat memang ya itu kalimat tinggi sudah. Balutan bahasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Mimin, Bu Senja? Iya, alhamdulillah Bu Lina sehat. Masih bisa ketawa. Iya, alhamdulillah. Nah, itu ya mengenai pahami itu kata perintah. Pada akhirnya aku ya kan selalu kusampaikan sesuatu yang dipahamkan harus kusampaikan. Karena kalau itu berulang-ulang berarti itu disampaikan ke orang banyak, terserah sesuai yang mendengar itu pun mau paham atau tidak, Allah itu yang akan memahamkan, memberikan kepahaman. Itulah hidayah. Ya. Ternyata di situ kalimat itu kalimat tauhid yang tinggi. Dulu aku ingat sekali ada sahabat saudaraku dipertanyakan dengan kalimat itu sampai dia terdiam. Aku pun mau berontak, mau ngamuk, tapi aku nggak bisa, masih dikerangkeng. Ternyata 1 tahun ya yang sering banget disampaikan yang aku makin dari awal aku dulu ya 2-3 tahun, 1 tahun komal. Oh ternyata itulah lillahi ta'ala maknanya. Ya Allah, kalau Allah belum paham, kayaknya belum paham, belum waktunya paham. Tapi kalau sudah Allah paham, pesan Bang Andi itu Bu Senja, Bu Lina,
Ya, yang belum tahu simpan dulu. Yang belum tahu simpan dulu. Pada akhirnya itu akan dibuka bekal itu. Ya, memang ngeri-ngeri di sini. Ngeri-ngeri. Tapi kadang nyimpan itu lama-lama juga pusing, terlalu lama. Jangan disimpan, maksudnya gini, Bude. Jangan dicari-cari. Selalu mohon, itu perintahnya. Selalu mohon ke Allah. Ya. Kalau nyimpannya dikeluarkan kalau udah dapet, biar nggak pusing, nggak sesak napas. Iya, iya. Aku lemas kalau nggak kusampaikan, kadang kenapa ya, dia terjawab. Sesuatu yang kudapat harus kusampaikan, terserah yang mendengar. Ya, jadi jangan sampai apa yang menjadi niat kita untuk mencari kebahagiaan justru itu yang menghilangkan, menghancurkan kebahagiaan itu sendiri. Ya, ya. Aku taping kemarin Bu Lina, taping Bu Senja di lapangan yang di YouTube. Wih Pak Bimi, aku baca komen ini merinding aku Pak Bimi. Nyampe kau. Ya itu yang terhujam di aku Bang. Kalau kalimat Bang Andi terhadap Pak Nasr Bu Lina waktu itu. Nah itulah kunci, terlalu bersangka baik ke Allah. Ya, tapi tetap ada gerak. Ya gerak kan ada gerak masing-masing, nggak perlu kita jelaskan. Tapi yakini kita akan memiliki itu. Itu kode-kode. Aminkan, aminkan, aminkan aja kok susah. Terlalu bersangka baik ke Allah. Aku mau ya Allah, gitu. Bayangkan kata Bang. Ya itu. Ada orang menolak kalimat-kalimat itu, menolak karena dia belum mendapatkan, langsung ditompek, ditolak. Tapi pada akhirnya juga kalimat itu dipakai. Ada bahasa Bang Andi, ada orang-orang yang nggak suka terhadap diriku. Tapi itu nggak kita kesana ya. Bukan arahnya kita untuk membalas, enggak. Menyerang Bang Andi dengan kalimat-kalimat Bang Andi sendiri. Ya, Bang Andi dapat tangkis-tangkisannya. Bukan untuk masalah sedang menyerang ini, untuk diri sendiri. Kita semakin banyak orang yang mengkritik, yang menghujat, berarti kita ini sesuatu yang yang lebih. Kalau sesuatu yang tidak ada arti, tidak ada apa-apanya, nggak bakal dikritik orang, nggak bakal diperhatiin orang, nggak bakal menjadi beban pembicaraan. Itu aja. Pada saat kita banyak dibicarakan orang lain, banyak difitnah, dihujat, sejatinya mereka itu ada di belakang kita dan kita di depannya. Sejatinya kita ini lebih dari dia, lebih dari orang itu. Itu ada untuk menguatkan diri kita sehingga kita tidak membalas dengan perbuatan yang sama. Itu maknanya. Ya. Akor nggak ini? Akor. Akor gimana maksudnya? Ya akor itu cocok nggak maksudnya gitu. Oh, ya cocok. Aku makanya bingung. Kalau akor itu kan kalau di Jawa kan rukun. Iya, maksudku rukun kan, akor. Bahasa Palembang juga akor. Kalau Pak Ruslan cocok. Gitu. Orang bertengkar udah akor belum? Ya, itulah sahabat saudaraku. Aku juga minta doakan, saling mendoakan. Ya. Alhamdulillah berjalan apa keinginan istriku, umpamanya tetap dengan Jumat. Mungkin nggak ku ini ya, nggak ku ada aku ini terlalu kadang iya kata Bang Andi itulah cerita lah Mbak Bimi kau ini katanya kan. Ya Bang, cukup Allah dan staf-stafnya aja yang tahu. Tiap Jumat alhamdulillah berbagi juga ya, alhamdulillah ada saudara-saudaraku, adik-adikku juga. Ya sudah, itu juga untuk gerak juga untuk pecel tasbih bilang. Disitulah kita mengeksplor. Walaupun kemarin aku Budi di pertanianku juga masih prank-prankan ini. Tadi kan nggak kita buka. Ya kesedihan itu masalah kita, cukup kita sendiri yang tahu dan Allah ya beserta staf-stafnya. Kata Bang Andi itu. Aku bilang lagi selalu kusampaikan. Tidak dikasih pelanggaran gitu. Kusampaikan. Makasih Budi atas PT-nya ya, PT Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi masak Bude. Pantas taping tuh gak dibalas Bunda. Iya, aku masak aku. Ibu-ibu arisan kalau mamanya Rupiah aku mau nganter ya. Istriku mau nganter nanti. Ya, malu aja kalau tiba-tiba kita terputuskan kan, sinyalnya jelek. Iya, siap. Kata Bang Andi, Pak Bimi ini di roomnya ini perempuan semua, kata Bang Andi. Alah, bilang followerku ini yang ikut aku ini juga follower abang, ikut aku bukan ya kan, dapat dari abang juga. Mau apa? Makan. Nasi ya belum matang. Nah ya, pahami kadang. Nah itulah.
Kalau di rumahnya Bang Andi nggak ada yang berani naik. Mama, kalau udah Mama mandi gantian ke aku ya. Kasih kode ya. Oh iya, siap Mama. Ya. Soalnya kalau kita ngajukan terus ditanyakan apa yang ditanyakan, ada apa yang mau disampaikan, kita kan bingung. Iya. Kita yang mengajukan. Boleh tetap Kalau dikunci dinaikin ya. Iya. Kalau ayo ada yang mau mengajukan langsung aku ngajuin. Tapi kalau nggak ngomong gitu nggak berani ngajuin aku. Itu namanya kalau itu ya itulah namanya permainan energi tuh. Mm-mm. Tapi kayak ada dorongan gitu loh Bang Bimi. Kalau Ya, misalkan dorongan itu daya. iya Bang Andi hanya ingin Pak Bimi sama siapa gitu doang gitu tuh kayak berasa gitu. Oh iya, itulah kita rasa, nggak usah banyak bicara. Tapi rasa kita bukan rasa yang salah, bukan salah-salah Iya. rasa. Ya, Jadi, kita tidak ada rasa kita tidak ada penilaian satu sama lain. Nggak Makanya ada kita sih. Mm-mm. plong aja ngobrol ya. Dulu di Pak Bimi ini yang selalu masuk saya. Iya. Yang lain itu sampai apa ya? Yang lain mulai ngikut sekarang banyak yang ikut. Aku ngomong Tiap jujur hari nggak lah enak saya jujur yang itu. masuk. Udah sih, Iya. kalau bicara jujur tuh nggak enak, memang menyakitkan jujur itu ya. Kenapa Bu Senja? Nggak Bu De, karena Bu De kan single kan, single mom, udah tua juga. Udah Aman tua aja ya. kayak gitu. Nah, tapi di sini daripada kita nggak Saya mah ada. santai. Iya, tapi Di sini tua lah. muda Bang. Bukan di sini kita itu Enggak. namanya Udah dimasakin, nafsu yang masih sudah ini. diramat, Kir. tidak ada terhadap satu itu ya. Yang terselip kan cepat ada. Ya kumpul, bagaimana kumpul? Bagaimana Pak Sarip? Sampai itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jatuh Pak itu. Sarip. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Sarip. Senja, Salam sabar. Bunda Desi, Alhamdulillah Bunda sehat. Dina. Oh, iya. Alhamdulillah Bang sehat. Sampai Kamu- itu yang kamu buku belum jatuh itu kan saya saksinya juga yang pas di situ. Iya, iya. Masih ingat karena nggak ada Bang yang Andi. masuk. Cuma Iya Bang Andi kok saya. tahu ya? Bang Andi kok tahu buku jatuh itu apa? Ngintip dari ngintip luar aku. mungkin. Itu orang Bali ya Budi ya? Ah, Budi di atas kan Iya. orang Kediri tapi di Bali. Aku di Iya. Orang sakti itu Budi. Iya. Orang sakti itu dia sebelum on cam tuh udah mau masuk dulu. Ya ini kita buka dikit lah ya. Yang pura-pura bodoh kita ini kan. Sebelum dia mau masuk, belum mau on cam itu dia mau masuk dulu langsung ke tampil bulan puasa kan. Ya ada, tutup kalian semua ini. Mas Arif ya. akhirnya dia lepas on cam dia. Ya enggak? Pak Sarip tinggal kalian Pak Sarip assalamualaikum, kalian belum tahu Pak Sarip pernah ngamuk-ngamuk. Lapor loh, orang-orang lapor ke aku, ke Bang Andi. Pak Sarip ngamuk-ngamuk katanya. Ya Pak Sarip ya, salah satu orangnya Nggak kapok. tahu itu bukan rencana kita, Bang. Iya makanya itu kita di sini kan geraknya, ya kan. Nggak tahu siapa yang mendengarkan, sudah itu. Nggak milih. Takut juga. Ya itu yang bicara siapa? Pada saat itu kita bicara semua terdiam. Siapa di sebalik mulut ini yang berucap? Karena kita itu ada waktunya diam, ada waktunya bicara. Iya. Iya, benar. Masih di Jawa ini. Masih Bang, hari Senin besok ini ke Papua. Belum habis uang kecilnya. Nggak ada habisnya Bang, karena Oh. karena apa? Aku Pak Sarip on cam dulu. Pak Sarip on cam. Biar tahu semua bahwa Pak Sarip ini laki-laki, nanti dikira aku nih dengan ibu-ibu arisan semua. Tidak Bang, Nggak ada. ini sudah engkem Bang. Mana nggak ada. Nggak ada. Pak Bimi sinyalnya kali. Nggak ada Pak Sarip itu. Coba dulu, keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Udah ada sih di sini saya ada. Sudah Di ada sinyal Bang. Pak Bimi. Nggak ada di aku. Pak Bimi sih nggak ada. Iya. Ada Pak di Pak Bu- Bimi sinyalnya tuh.
Berarti nggak boleh nampak sama Pak Bimi. Nggak ada di aku. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Yang lain lihat. Ya, Pak Bimi nggak lihat, berarti Pak Bimi nggak boleh ngelihat itu. Nggak Bukan boleh. bukan ngelihat. Pak Sadim nggak boleh nampakkan mukanya di hadapanku. Iya. Begini bang, Iya, wajah boleh lupa, suara tidak lupa. iya, suara nggak lupa. Benar. Ganti-ganti pun nama-nama gambar-gambar foto profil kan tahu kan. Pernah nyamar Pak Sarip ini ya? Pernah nyamar kan? Ada akun lain? Akun lain yang soleh siapa itu kan? Itu Kalau nggak salah. Muhammad Soleh itu punya akun Iya. ibunya. Soleh, iya. Nomor Soleh itu punya akun anak. si istrinya. Hmm, Anak apa iya istri? Soleh. Iya. Pernah on cam juga, tahu-tahu Soleh. Gambarnya perempuan namanya Soleh. Itu nama anak. Orangnya Sarip. Ya berbagilah Pak Sarip. Aku pun sudah mewarisi apa yang Bang Andi lakukan itu. Ternyata aku juga buka pecel lele. Ya. Nah, itu disitulah pembelajaran kita. Kita ya akan dihadapkan lah. Nah, itu bagaimana sudah kita dapatkan untuk menyikapi apa yang Allah datangkan ya di hadapan kita. Bu Desi aman, sehat Bu Desi. Ama juga nggak muncul Bu Desi ini, nggak ada lab. Aman bang, aman. Alhamdulillah. Ya itu. Makna Live tenang kok, itu Bang. ya. Semalam Makna live tenang. sampai jam berapa itu? Ya, pahamilah makna tenang ya. Tenang yang Iya. sejatinya tenang. Ketenangan yang dari Allah hujamkan pada diri kita. Itu tidak ada panik, was-was, gelisah, rasa takut. Biasa rasanya, datar bang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo Bu Tuti, kalau mau sambung rasa silaturahim Bu Tuti dengan ibu-ibu arisan ini. Naik Bu Tuti ngobrol bareng ibu-ibu arisan. Tapi nggak ada duitnya. Iya. Jadi Pak Sarip ke rumah orang tuanya apa pulang ke rumah sendiri? Ke rumah orang tua lah kan. Biasanya kan kalau orang perantau itu kan dari Jawa, dia ngerantau ke suatu tempat, tapi di kampungnya punya rumah sendiri, megah, cukup. Biasanya. Rumah orang tua kan. Rumah sendiri tidak ada yang nempati bang. Nah Kan itu yang nempati. bilang ada juga. Ada di Kalimantan. Karena di sini ada sahabatku. Rumah istri ada juga. Oh, iya, alhamdulillah. Yang Rumahnya rumah berapa? istri itu Rumahnya. yang anak. Hah? Rumahnya 2, Rumah 2. istri Rumah 1, sama bapak beda. istri 1. Tua sama istri 1. Enggak hebat itu, rumahnya 2, istrinya 1. Karena dulu saya yang pertama itu bikin sendiri bang. Nah, saya dapat yang ini. Ya, Yang ibunya anak ini. ya makasih Punya rumah juga. Pak Joni hadirnya, semoga sehat Pak Joni ya. Iya. Jadi libur di sana nggak dibuka lalapan kalau pulang ini. Buka bang, buka. Ada yang Anak sama ibunya. Iya. Kalau saya kan mempekerjakan orang Pak Sarip. Ya, memang seharusnya 3 minggu, sampai 3 minggu aku lepas. Pada kemarin ada 2 hari aku tungguin lah, tapi nggak setiap saat. Ya, mungkin habis zuhur, nanti habis mau asar aku pulang, nanti habis sisa aku kesana lagi. Dari situ Tapi menyaksikan. saya ada di Jawa ini saya cuma hari malam Sabtu, malam Minggu karena anak kuliah kan. Oh itu ya, tapi kan tetap jalan ya, maksudnya walaupun nggak total libur enggak kan.
Iya. Ya kita saling berbagi sesuatu ya, saling memvibrasi, saling support dengan gerak kita masing-masing. Ada dipahamkan begini ya, bagaimana kita umpamanya belajar mengendarai mobil ya, khusus mobil akan disampaikan rambu-rambu, acuan-acuan dasar ya tentang bagaimana mengendarai mobil. Pada saat kita sudah mengendarai mobil itu, kita sudah punya style sendiri, tetap dengan rambu-rambu yang sudah diberikan. Contohnya jangan nabrak, ya kan, jangan ugal-ugalan, jangan terbalik, itu aja. Bawa mobil itu cuma dua, jangan nabrak, jangan terbalik. Dah aman itu, sampai kita. Kemarin sore Bang Andi lah itu, ya aku nggak tahu, baru ngucap salam, baru mau tapping dari tarik Bang Andi. Itu kan saling vibrasi. Ya, bagaimana menyikapi hidup itu, menjalankan sesuatu itu dengan perintahnya. Itulah Bapak Syarif sampaikan, ya, baru orang baru paham. Harus disampaikan terus berulang-ulang agar kita terpahamkan untuk diri sendiri ya. Makna kalimat itu ya. Baca perintahnya, baca Kadang perintah. kita itu diam itu bukan kita itu tidak mau bicara. Mendengar. Karena tidak ada yang mau dibicarakan. Iya, Tidak nggak mau ada yang keluar. disampaikan. Iya, nggak keluar. Bukan kita tidak mau bicara. Iya, pada saat itu ada sesuatu itu ya mendengarkan, menerima. Ya kan? Ya dengan gerak masing-masing. Apa yang sudah didapat kita aplikasikan dengan gerak yang Allah mampukan pada diri kita masing-masing. Ya. Tidak harus memaksakan sama satu sama lain. Dan begitu. Tapi itu lebih daripada memberikan support ya. Kayak tadi contohnya, saya tahu kalau Bang Bimil lab. Nah, saya screenshot lagi. Nanti di dalam itu bicara, ya Allah, saudara kita lab. Saya minta ridhonya ya Allah. Saya mau masuk rumah saudara. Nah itu aja diam, Iya. jalan lagi jalan. Dorongan namanya. Nah, nanti itu ada perintah ya sudah masuk itu. Jamba. Saya tahu kalau Abang Bimil. Terus terhadap mama kita ada room lain pamannya, kita nggak berani, nggak mau masuk, nggak ada dorongan ya, berarti jangan masuk gitu. Itu baca perintah, baca suasana di dalam kan begitu. Insya Allah kita yang sering kumpul ini nggak ada satu sama lain kita harus menilai, mungkin nggak ada, walaupun dengan kalimat-kalimat kita kasar kayak budaya sini orangnya cepos ngomongnya keras orangnya, tapi sudah nggak ada situ aja selesai. Iya bang. Iya kan. Iya, Ada saya kalau ngomong gitu bang. yang dibaca itu rasa. Saya kalau suka iya, suka enggak gitu. Itu rasa yang dibaca kata Bang Andi itu, ya kan. Rasa bisa membunuhmu. Rasa tidak bisa menipu. Nah itulah satu frekuensi, satu channel namanya. Aku juga ini baca-baca rasa ini, tapi lihat-lihat. Apa enggak orang heboh? Kayak hebat ngomongnya, ngegas. Ada suara istrinya langsung rungkat, tapi kan like terus kan? Ya kan? Apa enggak like terus tiap hari? Ya perlu perjuangan live ini. Kita itu sebenarnya benar kata Bang Andi. Memang itu belajar itu dari rumah tangga lah. Iya, sekitar kita. Tiap hari, tiap malam. Iya. Kita itu bukan takut istri ngomel, bukan takut, bukan kita itu tidak mau marah. Bukan takut. Karena tidak, gimana ya mau cerita, mengeluarkan kemarahan itu tidak keluar memang. Iya. Nah, nanti Ya, kalau sudah reda semua kata-kata Bang Bimi, makan Ya, dulu. lanjutlah Bu Desi. lanjut. Ya, alhamdulillah. Lanjut Pak Syarif. Kalau sudah reda amarah sang istri, kasih duduk lah. Langsung begini tuh istri. Gini.
Kalau sedang marah, kita itu mengikuti, wah, tambah jadi. Dulu saya begini. Nah, istri marah. Coba begini ini kan marah toh. Kalau kamu sedang marah, coba kau cermin. Sudah begitu ya. Tapi itu sudah reda. Waktunya marah ya tambah jadi. Iya, kita harus diam. Pak Sarip, apa kata Pak Sarip tadi? Bukannya kita takut Itu ya, kalau istri marah itu ya, Pak Sarip ya. Ya. Iya kan? Bukannya kita takut, cuma kita nggak ada keberanian. Iya. Kalau Ya lebih saya sayang dulu lah itu, begini, lebih sayang maknanya. Biar misalkan dunia saya aman. salah ya, misalkan saya salah gitu Iya. dulu ya, ketika masih ada suami gitu, aku diem, dia ngomong apa aku diem, tapi ketika aku nggak mau berdebat ya, diem, tapi ketika dia melakukan kesalahan yang sama yang aku perbuat, baru aku balikin. Itulah yang kamu bilang aku dulu salah, sekarang kamu lakukan sendiri, ya juga diem akhirnya. Kalau saya begitu dulu. Iya. Jadi Ibu nggak penggemar mau debat lah. penggemar slang Bu Senja ini. Balikin, balikin. Lagu slang. Ya itulah. Jadi menghindari debat itu sih sebenarnya. Iya. Iya. Aku kayak orang bodoh sini, nggak diriku sendiri ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalian ibu-ibu tutup kamera kalian, nggak apa-apa. Kalau orang baru ya kita kerjain dulu ya Bude ya. Nggak lihat Bang Sarip ya Bang? Hah? Nggak ada Kalau Bang saya Sarip. sudah on cam ini, Bang. Nggak ada. Sudah mungkin Bang. Nggak tahu. Mungkin kameranya bukan 360 mungkin. Aku sebenarnya Pastinya ada pengen ya. juga belajar Pak Sarip kan. Ya Allah, ya Allah. Padahal Bang Sarip sudah mungkin Bang. Di screenshot aja lah nanti Lihat, kasih tahu. kan. Nanti kulihat di record ulangnya ada enggak ya. Nah, itulah ada kalam yang dipahamkan, harus sampaikan. Itulah maknanya kita saat diisi harus dikeluarkan lagi, harus dikosongkan lagi. Nah, itu. Sama kayak Pak Sarip nggak bisa bicara, berarti untuk menyampaikan. Ada sesuatu yang kita diujamkan terus menerus itu kalau kita ucapkan gampang itu perintah ya, cara baca perintah. Berarti untuk disampaikan ke orang banyak. Pada saat kita menyampaikan berbata-bata, berarti kalau kita paksakan itu nafsu. Sejatinya untuk diri sendiri. Ada sesuatu yang dipahamkan tapi kita nggak terucap namanya. Itu untuk diri sendiri. Aku dapat kalam dari Bang Andi dan ya merasakan itu ternyata seperti itu. Berarti kadang-kadang Sebenarnya begitu ya kalau- Pak Bimi. Kayak Pak Bimi katanya kalau ada sesuatu tidak disampaikan gimana itu kan sakit kan. Lemes, badan lemes. Lemes. Nah, kayak kemarin itu tiba-tiba itu saya sakit kepala kenapa ini kan. Terus masuk di komalnya Bu Kanina. Nggak tahu saya kan bahas apa ilmu hikmah kan bahasa itu. Aku tanyalah itu. Ternyata setelah itu kok malah hilang sakit kepalaku. Apa mungkin sama seperti itu ya? Ya Ada bisa. perlu yang disampaikan itu mungkin. Ya? Bisa itu Budi. Tapi pada saat kita ini kalau komal Budi ya, kalau sakit-sakit kepala kita buat komal-komal gini ya, itu hilang sakit kepala kita. Hilang. Iya, Itu tadi saling pagi itu motivasi. nggak apa-apa, tadinya itu juga nggak masalah. Kok Bisa. tiba-tiba itu sakit kepala itu. Apa itu juga ngaruh dari situ? Aku juga nggak tahu ya. Atau Budi lagi nunggu-nunggu kabar dari Porek. Apa? Enggak. Ya. Bukan forex, tapi Apa? nggak mau ngomong lagi. Iya, tahu suhu ini. Pak Apa Sarip. itu? Bukan. Pak Sarip. Ini bukannya cukup Bude. suhu nih, Budi. nih. Sakit kepala karena kebanyakan belanja. Ih, orang banyak belanja. Desi belum dibayar. Karena kebanyakan Nunggu belanja. saham Mbak Bini. Gak apa-apa lah, menyenangkan, gak apa-apa. Ya bisa jadi itu, Budi. Nanti akan dipahamkan sendiri ya, dengan sendirinya. Paling nanti kalau itunya udah bisa dinikmati aku pulang. Makanya sambil nunggu hasil itu masih di sini lah, masih ada Ya, jangan. pemasukan Ya. kan. Nah, Tapi ya itulah untuk jadi baca. persatuannya itu nanti. Budi, baca perintahnya, Ya. minta keberkahan ridhomu ya Allah. Ya, baca. Kalau memang pulang, kalau belum ya belum. Budi yang tahu, kalau pada badan kita sudah nggak nyaman, sudah terhadap sekitar, ya berarti suruh berpindah. Aku
Kadang kalau di rumah itu takut tapi ini. Banyak Rumah juga di sekitarku. Ya ada Bude lah itu. Saya takut kadang-kadang mau pulang itu kadang-kadang. Dudanya juga takut juga nekar Bude itu. Saya takut keluar rumah malahan. Orang lebih banyak di dalam. Di dalam terima tamu kan, ya banyak tamu yang datang mau. Paling ya adik-adikku gitu ngumpul di rumahku paling. Jangan lupa kalau pulang nanti siapkan amplop-amplop. Kalau keluarga datang pulangnya sanggui duit. Kalau nggak disanggui nanti jadi omongan. Wah, balik dari luar negeri kok makin ini gitu. Ya biasa kan gitu. Kalau kita baru pulang dari luar itu, aku ceritainnya aku ngalami. Karena kita sudah diharapkan ya. Begitulah. Tapi pada akhirnya sekarang ini kita nggak enakan. Ada perintah kasih, nggak ada perintah kasih aja aja. Makanya terakhir aku telepon adikku itu ya, terus sekarang udah belum tentu setahun sekali saya telepon ya. Dia itu selalu kalau aku telepon, ujung-ujungnya nanya uang. Terus terakhir itu aku bilang begini, kamu itu ada suami, rumah udah bagus. Oh iya, kamu itu mikir, Mbak Yumu ini loh di luar negeri udah berapa tahun, lebih dari 10 tahun. Lihat rumah aja masih kayak gitu. Oh iya, jangan berpikiran di sini juga macam-macam lah aku ngomongnya malah itu. Akhirnya sekarang juga pernah nanyain uang. Bude, live Pak Kumis lagi pasar. Aku live kena oceh, kena repet, tapi masih diantarin nasi. Paling heboh kalau orang lihat alah hostnya sosok gas sosok itu sosok serem sosok ganas takut istri katanya ya biarin lah nggak apa-apa. Kena repet katanya kan itulah tadi kita itu apa ya yang waras ngalah. Nanti istriku dengar kau kira aku nggak waras ini katanya. Hem. Bang Andi udah paham kalau Pak Syarif ini nggak ngomong cuman ham aja sekali udah katanya. Pak Kumis. Maaf Pak Kumis. Kan taunya Pak Syarif Kumis. Ya dulu Syarif Kumis namanya. Terus hilang muncul Syarif aja kumisnya hilang. Nggak pakai lagi dia. Tapi kumisnya masih nempel. Allah, gimana kayak gini kita ngobrol harus ada tempat bicara. Kadang-kadang kita pendam-pendam nggak keluar. Karena aslinya kita di sini nggak ada untuk kita meluahkan untuk berbagi. Ya. Padahal nggak semuanya paham. Aku nggak jangka kemarin sore Bang Andi naikin komal itu. Tapi ada rasa itu ada nyampe. Nah, ya sama lah. Ya, yang selagi ada nikmati, yang nggak ada juga posisinya nikmati keadaan kita sekarang. Itu yang terbaik yang Allah tetapkan pada diri kita. Ya, apa yang sekarang kita alami, keadaan seperti apa itu yang Allah terbaik bagi Allah ya, bukan bagi kita. Tapi kadang-kadang kita kan salah. Ya kayak bertani, berdagang, nggak ada berharap selain Allah. Terhadap usahaku lepas diri ya Allah. Aku sudah ikhtiar terhadap hasil kembali kepadamu, kan gitu Pak Syarif. Nah di situ lah. Dulu saya merasakan jualan online. Harapnya sedekah itu buat melancarkan menambah. Kecil, suara Bu sejak kecil. Ini dulu kan juga pernah jualan online, jualan herbal kan gitu. Terus kalau dulu kan kalau kita ikut kajian ustadz itu kan perbanyak sedekah untuk menambah melancarkan rezeki kan gitu. Ya. Aku ikutin itu, ternyata itu salah. Ya kalau bukannya tambah banyak rezekinya karena salah niat itu tadi. Salah dalam niat. Malah enggak hasilnya juga enggak ada naik-naiknya gitu. Sesuai Bu di makom kita, sesuai yang Allah pahamkan. Kalau
pemahaman kita sudah Allah berikan pemahaman yang di atasnya lagi umpamanya kan, bukan karena itunya, tetap karena Allah, itu terserah Allah. Ya jangan kita ikut lagi yang seperti itu, yang dengan satu amalan itu Makanya. ingin mendapatkan sesuatu iming-iming lah, itu kan amalan anak TK aku bilang, anak SD. Makanya setelah mengikuti Bang Andi ini, oh ternyata itu salah ya dulu. Pantesan justru kadang itu keluarga itu dinomor duakan. Iya, salah dalam niat. Berbaginya itu, ternyata salah. Ya. Nggak apa-apa berbagi, tapi Dulu setelah nggak selesai ngerti. dengan diri, Karena dengan udah keluarga. paham kalau itu salah niat. Ya baca perintahnya kata Bang Andi itu. Selalu yakin ya, apa yang Allah tetapkan ini yang terbaik. Tapi setelah tahu itu ya Pak Bimi, saya lebih begini, saya lebih baik berbagi manfaat daripada berbagi harta yang ternyata itu salah niat kan gitu. Saya berbagi manfaat dengan membantu teman-teman, misalkan kayak misalkan pengiriman uang itu ya, itu ke teman-teman, itu udah hampir 10 tahun lah saya bantu teman-teman gitu. Terus lagi kalau aku lagi mijet, aku bagilah ilmu ke mereka, aku ajarin mijet yang ini itu, dengan pelan-pelan itu aku akhirnya nggak berbaginya ke harta itu, enggak. Jadi lebih ke yang bermanfaat gitu, yang lebih bermanfaat itu apa kan gitu. Nah, putus-putus sinyalku apa ini? Ya sinyalnya Pak Bimi. Lancar Bang. Pak Syarif, Pak Kumis. Ya Bang. Iya. Kalau nanti Bu Senja pulang Pak Kumis, kalau kau pegang-pegang mau pijat ke rumah Bu Senja aja. Dia kan buka terapi nanti. Tapi di sini gini Pak Bimi, saya itu ngomong sama yang saya pijit, kamu pijit sendiri di sini kan gitu. Saya berharap kamu itu udah nggak mencari tukang pijit ataupun mencari saya untuk pijit, bisa menangani sendiri. Saya malah begitu, tidak berharap mereka itu mencari saya. Iya, alhamdulillah. Kalau saya ya, dengan berbagi itu ya, kalau dia memang benar dijalankan otomatis kan bermanfaat buat dia sendiri. Itu sih Ya, kalau tapi saya kan lebih berbagi. Bu Senja, Apa? aku yang bukan terapi, tapi aku dapat ijazahnya, aku dikasih GPU. Apa? Aku dikasih GPU. Kalau screenshot Bu Senja itu ada GPU katanya. Ya, aduh. GPU itu apa sih sebenarnya? Aku nggak paham. Minyak urut itu, minyak gosok urut. pijat gitu loh. urut, gosok pijat urut. Oh, aku kan nggak tahu. Kalau saya di sini pakainya minyak zaitun. Ya, maklum lah kami. Maklum aja Yang- nggak tahu. Oh, udah tua, kan bahasa-bahasa sekarang. Berarti kayak minyak angin itu ya. Makanya kemarin apa itu GPU? Aku kan nggak tahu. Karena saya di sini pakainya minyak zaitun juga buat mijit. Ya di situ ya. Ya semoga apa-apa yang Allah anugerahkan itu lebih daripada manfaat. Ya, banyak ya. Dengan harta, dengan apa ilmu, dengan gerak kita. Allah Akbar ya Allah. Aku buka pecel lele, tasbihah lagi. Pak Syarif, tahu nggak Pak Syarif? Yakin nggak Pak Syarif ya? Kita buka cerita kosong dikit lah Pak Syarif, tapi nggak masuk ke situ ya. Aku ini kan yang buka pecel lele, yang bukan orang Jawa kan, yang bukan orang dari Lamongan kan. Tapi koki itu ya alhamdulillah lah ya. Duduk aku di sana, kata Bang Adi, jangan terlalu masuk Pak Bimi, enggak. Wah, ada center tempat ini aku bilang. Aku diam aja duduk aku. Nah, kenapa ini? Hah? Kok berakhir? Kenapa? Kok dibilang aku nggak aktif ini kenapa TikTok? Kena pel itu Bang. Nggak boleh kena. Kena pelanggaran, Bang. Masa bodoh sama. Dari dulu aku ancam-ancam TikTok ini. Kau ben aku bilang. Nah, situ Pak Syarif.
Ya Allah, kita ya dekengan pusat aja lah. Enggak Pak Sarip? Dekengan pusat. Ya. Iya, explore lah kata Bang Andi. Mulai dieksplor. Yang manfaat ya, bukan untuk kita buka. Pokoknya memang kalau kita nggak pernah bahas sesuatu itu selain ranah syariat kata Bang Andi sekarang ya. Tapi kita satu sama lain kan paham. Karena sudah dipahamkan. Ya kan? Banyak kan orang baru tahu kita kayak aku baru lab dulu. Ya kan baru lab dulu ya. Ya kan? Banyak tiba-tiba datang. Oh, rupanya dia sudah ini duluan. Sudah coba-coba duluan rupanya. Nah inilah jika napas ya. Kita simpel jika napas ini simpel. Bagaimana kita untuk menjadi lebih bertakwa, untuk memperbaiki akhlak itu aja lah. Ini benar nggak Pak Sarip? Untuk memperbaiki pribadi kita daripada pribadi yang jahiliyah. Iya betul Bang. Menjadi pribadi yang baikilah. Ada. Iya betul. Dari jahiliyah menjadi yang terang. Yang dulunya nggak paham jadi paham. Iya, alhamdulillah. Ya kenapa nggak bisa muncul di kameraku ya? Satu saat muncul Bang. Bukan ini sekarang ini loh. Sekarang ini. Signal itu Bang. Signal Bang Bimi itu. Iya ya. Iya, sinyalnya jelek. Nggak apa-apalah sinyal yang jelek asal jangan orangnya aja yang jelek. Nggak apa-apa orangnya udah laku ya. Nggak apa-apa orang. Nggak apa-apa orangnya jelek. Yang penting sifatnya nggak jelek itu aja. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah ya. Puja dan puji itu hanya milik Allah. Ya betul. Itulah enaknya punya istri Pak Bimi kata Bu Tuti, ya kan? Iyalah. Ya harus sama menikmati. Akhirnya menikmati ya, menerima satu sama lain harus bisa menerima. Pada saat kita ditekan, ya terima dulu tekanan itu. Jadi tidak menimbulkan pemberontakan. Jadi kalau diterima kan saling bisa mengisi satu sama lain. Kekosongan itu akan diisi ya. Kekurangan itu akan diisi oleh dengan satu kelebihan pada salah satu sama lain pasangan. Bagaimana gembok sama anak kuncinya itu kan ada sisi yang menonjol, sisi yang ke dalam sehingga bisa terbuka gembok itu. Ya kan? Ya Allah. Sahabat-saudaraku semuanya, ya. Aku akhir dulu live ini. Mana ya? Ya walaupun sebentar, semoga manfaat ya, semoga Amin. kebahagiaan satu sama lain. Ya. Sudah ada kode itu Bang. Iya, alhamdulillah. Ya Bang. Ya. Makasih Pak Kumis. Makasih Pak Kumis. Hati-hati, Bang. Ya, sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Hati-hati. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.